Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, today the Tuesday 24 April 2025 is the 25 of Shawwal 1446. Alhamdulillah, after Fajr we still seeking ilm. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Kamis 25 Syawal 1446, masih kita lanjutkan menuntut ilmu ba'da salati al-fajr, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab fil mujahadah, the struggle in the cause of Allah, from the Riyadhus Shalihin. Hal turiduna at-tasmi' al-hadith aw ma tastati'un. Tayyib, al-an nadkhul ila al-hadith al-khamis, the fifth from hadith. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. So from this hadith, barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha said, reported from Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila. With the start of the last 10 days of Ramadan, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam will pray all the night. Idza dakhala al-ashru ahya al-laila. Maka Nabi jika masuk 10 Ramadan yang terakhir, maka dia berijtihad dengan ahya al-laila. Maka Nabi melaksanakan begadang, tidak tidur malam. Dan ini tidak tidur malam untuk apa? Begadang, jangan begadang jika tak ada artinya. Maka tidak boleh bergadang kecuali dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka Nabi melaksanakan begadang dikarenakan pray all the night. Nabi ahya laylan because pray all the night. Wa ayqadh ahlahu, and will keep his family awake for the prayer. Wa shaddal mi'zara, and he tied his lower garment, avoid sleeping with his wives, and devoted himself entirely to prayer and supplication. Maka artinya hadis yang kelima dari Aisyah, bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika masuk kepada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi melaksanakan ijtihad dalam peribadatan. Dan ini poin pendalilan di dalam hadis tentang mujahadah, bahwa Nabi di 10 malam terakhir yang ada padanya malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar disebutkan keutamaannya khairun min alfi syahr,
lebih baik daripada 1000 bulan. Dan telah kita hitung 1000 bulan sekitar 84 tahun seseorang beribadah. 1000 bulan, 1000 of month, or 84 years. So one night, like you pray to Allah, like 84 years or 1000 month. This the meaning Lailatul Qadar. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail, maka Nabi melaksanakan begadang di saat malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kemudahan di bulan yang lalu dan di tahun yang akan datang. Dan yang kedua, wa aiqad ahlahu, bahwa Nabi membangunkan istri-istri mereka. Wa aiqad ahlahu, tentu dibangunkan bukan hanya sekadar bangun, tetapi melaksanakan peribadatan, melaksanakan salat malam, murajaah Al-Quran, dan membaca azkar dan yang lainnya. Dan begitu pun wasyaddal mi'zara, bahwa Nabi di 10 malam terakhir mengencangkan dari al-mi'zara, maknanya mengencangkan sarungnya. Dan tentu ini adalah kinayah, yang mana artinya Nabi tidak sibuk dengan berkoitus dengan istri-istrinya. Maka ini yang diinginkan dengan syaddal mi'zar. Maka hadis ini poin pendalilannya jelas di dalam permasalahan al-mujahadah. Maka di sini barakallahu fikum, one soul try to do more good deeds in the blessed hours and times, as was the practice of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam during the last 10 days of the month of Ramadan every year. Maka seorang harus berusaha melakukan lebih baik, bermujahadah dalam melaksanakan perbuatan kebaikan pada jam-jam tertentu dan bulan-bulan tertentu yang diberkahi. As was the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, maka dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berijtihad di bulan-bulan khusus, di malam-malam khusus, during the last 10 days of the month of Ramadan every year. Maka selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan di setiap tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan peribadatan yang berijtihad. Maka Nabi di sini mengkhususkan pada 10 malam terakhir yang ada padanya malam Lailatul Qadar, berijtihad khusus lebih dari ijtihadnya di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Maka disebutkan 3 ijtihad di sini, ahya lailan, begadang, tidak tidur. Maka antum ingat bagaimana kita melaksanakan iktikaf di malam-malam terakhir, tidak ada yang tidur. Dan kita membangunkan kalian, bahkan memberikan kalian Nescafe, cappuccino, espresso, bahkan satu malam 2 bungkus, ingat. Maka ini semua kita usahakan agar di antara kalian tidak ada yang tidur dan terus melaksanakan pembacaan Al-Quran, salat malam, dan yang lainnya. Maka hadis ini hadis yang pertama, mungkin kita sambung dengan hadis yang berikutnya. So we came to the other hadith, the second hadith in this time. Maka hadis yang berikutnya, barakallahu fikum, as-sadis, the sixth, yang keenam,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khairin aw wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala fa inna law bimakna kalimat law taftahu amal syaitan. So from this hadith, Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Strong believer is better and dearer to Allah than a weak one. Wa fi kulli khairun, and both are good because they all believer. But al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. But a strong believer is better and dearer to Allah than a weak one. But they all, al-mu'min al-qawi wal-mu'min ad-dha'if, both are good. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Adhere to that which is beneficial for you. So please, don't waste the time. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Adhere to that which is beneficial for you. Wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kana kada wa kada. So if you are affected in any way, do not say if I had taken this or that step. So this is the meaning. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qaddarallah wa syaa fa'ala. But say only Allah so determined and did as He willed. The word if, fa inna law, the word if, law, taftahu amal syaitan, opens the gate of the satanic thought. Maka makna dari hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kulli khairun. Maka pada dasarnya seorang mukmin yang kuat, maksudnya kuat di sini bukan dia bodybuilder, bukan perutnya itu ada coklatnya, six pack, bukan otot-otot bisepnya bagaikan ada balon-balonnya di kanan dan di kiri dari tangannya, bukan. Maka al-mu'min qawi bukan maknanya dia adalah bodybuilder. Dan bukan makna al-mu'min qawi he have MMA or taekwondo or karate. Not the meaning a strong believer here is he have black belt. Dia mempunyai the black belt in karate ataupun sabuk hitam di karatenya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. The meaning the mu'min al-qawi is he can make mujahadah. He can make struggle to worship to Allah. Like before, Nabi sallallahu alaihi wasallam make mujahadah, not sleeping.
in the night. Like this, strong mu'min. Not sleeping in the night to pray to Allah. So this the meaning, a strong believer is better and dearer to Allah. Not just have muscle, not just have black belt in karate or in taekwondo. No, but the meaning is al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah min al-mu'min ad-dhaif. Maka yang diinginkan di sini bukan seseorang mempunyai ilmu bela diri, kemudian badannya tegap, gagah perkasa dan bodybuilding, banyak otot-otot yang keluar dan di perutnya ada six pack. Bukan itu. Tetapi yang diinginkan mukmin yang kuat, maknanya kuat dalam beribadah dari segi badannya dan dari segi jiwanya. Bisa antum lihat, bisa jadi si fulan lemah dari segi badan, kurus, krempeng, namun adzan awal dia bangun, orang lain pada tidur. Maka dia bangun, berwudu, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian melaksanakan salat malam, kemudian dan seterusnya. Maka di sini menunjukkan bahwa dia adalah mukmin yang lebih kuat daripada saudaranya, yang mana pada saat itu dalam keadaan tidur dan tidak bangun kecuali pada adzan yang kedua. Maka ini yang diinginkan, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Namun kata Nabi, wa fi kulli khairun. Namun pada hakikatnya mereka sama-sama mukmin, maka masih lebih baik daripada orang-orang kafir. Lalu nasihat Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Maka kalian harus al-hirs, bersemangat untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaat. Maka kalian akan masuk kepada waktu-waktu di mana kalian itu dalam keadaan luang, di mana kalian dalam keadaan waktunya kosong. Maka jadikanlah waktu tersebut dengan apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Ada waktu luang, murajaah Al-Quran, murajaah dari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dan ada waktu luang mempraktekkan dari ilmu. Ihris alama yang fa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah kepada Allah agar Allah selalu membantu ibadahmu dan tidak malas dalam melaksanakan amal-amal soleh. Maka di sini poin pendalilannya jelas. Ihris alama yang fa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Agar kalian kaum muslimin itu berhati-hati dengan waktu, not waste the time, tidak buang-buang waktu. Mumpung libur, buang-buang waktu. Mumpung tidak ada pelajaran, buang-buang waktu. Tidak. Tetapi ihris alama yang fa'uk. Jika tidak ada pelajaran, murajaah. Jika tidak ada pelajaran, mengamalkan dari apa yang dipelajari. Wasta'in billah wala ta'jaz. Maka minta kepada Allah agar Allah memberikan barakah kepada ilmu kalian. Maka di sini poin pendalilan dalam mujahadah jelas. Wala ta'jaz, jangan malas dalam beribadah. Wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Dan di sini masuk kepada akidah tentang permasalahan qada dan qadar. Maka jika seseorang dalam keadaan ditimpa suatu perkara yang mana perkara itu menjadikan keburukan, seperti seseorang tertimpa sesuatu perkara, maka dia mengatakan, oh jika aku tidak melaksanakan demikian, maka tidak akan terjadi permasalahan yang buruk tadi. Maka tidak boleh seseorang melaksanakan demikian. Jika ditimpa sesuatu perkara yang buruk, jangan mengatakan, oh jika aku tadi tidak melaksanakan demikian, maka perkara ini tidak terjadi. Maka tidak boleh melaksanakan yang demikian, mengucapkan yang demikian. Walakin kul, namun katakanlah, qaddarullah. Semua telah menjadi qada dan qadar.
wa ma syaa fa'al, dan Allah berkehendak atas perbuatannya kepadaku. Maka jangan mengatakan jika aku tidak begini, jika aku tidak begitu, maka tidak akan terjadi padaku demikian itu. Tidak. Fa inna lau taftahu amalus syaitan. Karena lau, kalimat tadi, if, jikalau, itu membuka perbuatan syaitan. Sehingga kita menafikan qada dan qadar. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis. So the meaning from the second hadith, barakallahu fikum, a strong believer is better and dearer to Allah than a weak one. And both are good. So Nabi Muhammad SAW say, seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan keduanya baik. Adhere to that which is beneficial for you, and keep asking Allah for help, and do not refrain from it if you are afflicted in any way. Do not say, if I had taken this, or if that. So this all is not good, but said only Allah so determined and did as He willed, because the word if opens the gate of the satanic thoughts. Maka this the beneficial from this hadith. All Muslim strong better than Muslim weak. Maka yang diinginkan dengan kebaikan seorang mukmin yang kuat bukan dikembalikan tadi kepada otot ataupun kepada suaranya yang lebih besar dari mukmin yang lain, tetapi yang diinginkan adalah dari mujahadahnya, di mana bisa jadi seseorang Muslim yang antum lihat dari tulabul ilm, karena sibuknya dengan puasa dan menuntut ilmu, maka dia kurus, krempeng, namun dia bangun di malam hari dan terus murojaah dari pelajaran dan yang lainnya, waste the time, menghilangkan waktunya begitu saja dengan bermain-main, maka orang ini jelas dicintai oleh Allah karena kuat dalam bermujahadah. Jadi the point dalam mujahadah tidak kembali kepada otot menjadi bodybuilder atau kembali kepada banyak latihan MMA ataupun karate, silat yang membuat badannya menjadi kuat, bukan itu. Tetapi yang diinginkan mukmin yang qawi di sini adalah seorang mukmin yang mana dia itu bermujahadah, memanfaatkan waktu-waktunya daripada bermain-main, membuang waktu, maka di sini lebih Allah cintai. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.